Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Mbak di layanan bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Pleret. Nah, pada siang hari yang cerah dan penuh kebahagiaan ini, marilah kita mengikuti layanan bimbingan ini biar semakin bahagia. Agar kegiatan bimbingan hari ini lebih menyenangkan, Mbak harap teman-teman bisa aktif berpendapat ya. Selanjutnya, pembahasan bimbingan klasikal kita hari ini yaitu jiwa kepemimpinan. Nah, mari cus kita ke materinya. Pembahasan kita yang pertama yaitu jiwa kepemimpinan. Sebelumnya, pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengerahkan usaha bersama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kepemimpinan adalah proses menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dapat disimpulkan, jiwa kepemimpinan adalah kepribadian seseorang yang menyebabkan sekelompok orang lain mencontoh atau mengikutinya. Seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan artinya memancarkan pengaruh, wibawa sedemikian rupa sehingga sekelompok orang mau melakukan apa yang dikehendakinya. Kepemimpinan itu sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan. Pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasinya selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. 2. Fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan artinya akan mampu meneropong apa yang terjadi serta selalu waspada terhadap segala kemungkinan. 3. Fungsi pengembangan loyalitas. Pemimpin menunjukkan dan mengembangkan kesetiaannya sebagai pemimpin dalam kelompoknya. 4. Fungsi pengawasan, yaitu pemimpin senantiasa meneliti kemajuan pelaksanaan rencana dalam organisasi dan kelompok yang dipimpin. 5. Fungsi mengambil keputusan, yaitu pemimpin harus bijak dalam mengambil keputusan dari rencana-rencana yang telah disepakati dan ditetapkan dalam kelompok. 6. Fungsi pemeliharaan, yaitu pemimpin harus menjaga dan memperhatikan setiap anggota kelompoknya. Misalnya seperti memberi semangat, memuji hasil kerja anggota, dan selalu mengayomi anggotanya. Dan yang terakhir adalah fungsi menjalankan tugas. Pemimpin harus konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tipe-tipe kepemimpinan. Ada 4 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan diktatoris, yaitu memimpin dengan cara menggertak dan menguasai. 2. Kepemimpinan otokratis, pemusatan otoritas dan pengambilan keputusan pada pemimpin. Yang ketiga, kepemimpinan demokratis, yaitu berdasarkan pada desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Dan yang keempat yaitu kepemimpinan laissez-faire, yakni membiarkan kelompoknya menetapkan tujuan dan keputusannya sendiri. Selanjutnya yaitu tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan ini meliputi 2 bidang utama, yaitu pekerjaan yang harus diselesaikan dan kekompakan orang yang dipimpinnya. Tugas yang berhubungan dengan pekerjaan perlu agar pekerjaan kelompok dapat diselesaikan dan kekompakan mencapai tujuannya. Sedangkan untuk tugas yang berhubungan dengan kekompakan kelompok dibutuhkan agar hubungan antar orang yang bekerja sama menyelesaikan kerja itu lancar dan berjalan dengan baik. Ada 6 tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan pekerjaan. Pertama, memulai, yaitu usaha agar kelompok memulai kegiatan atau tugas tertentu. 2. Mengatur, yaitu tindakan untuk mengatur arah dan langkah kegiatan kelompok. 3. Memberitahukan, yaitu kegiatan memberi informasi, data, fakta, dan pendapat kepada para anggota.
Dan pemimpin juga bisa meminta informasi, data, atau pendapat dari anggota yang lain. Tugas keempat yaitu mendukung, merupakan usaha untuk menerima gagasan, pendapat dari para anggota di bawahnya dan menyempurnakan dengan menambah atau mengurangi untuk penyelesaian tugas bersama. Tugas yang kelima yaitu menilai, berupa tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensi dan untung rugi yang didapatkan. Dan tugas yang terakhir yaitu menyimpulkan, berupa kegiatan untuk menyimpulkan gagasan tindakan lebih lanjut. Sedangkan untuk tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan kelompok juga ada 6. Yang pertama, mendorong, yaitu bersikap hangat, bersahabat, dan menerima orang lain. 2. Mengungkapkan perasaan, yaitu tindakan menyatakan perasaan terhadap kerja dan kekompakan kelompok seperti rasa puas, senang, bangga, dan ikut sepenanggungan seperasaan jika terjadi masalah di dalam kelompok. 3. Mendamaikan, yaitu tindakan mendamaikan dan mempertemukan anggota-anggota yang berbeda pendapat dan menemukan solusi yang tepat. Tugas yang keempat yaitu mengalah, merupakan kemauan untuk mengubah dan menyesuaikan pendapat dengan perasaan anggota lainnya. 5. Yaitu memperlancar, merupakan kesediaan mempermudah keikutsertaan para anggota dalam kelompok sehingga rela menyumbangkan pendapat. Dan tugas yang keenam atau terakhir, memasang aturan permainan, yaitu tindakan menyampaikan tata tertib yang membantu kehidupan kelompok agar berjalan secara semestinya dan para anggota tidak melakukan pekerjaan secara semena-mena. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan itu ada berapa aja sih? Gaya kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama, kekompakan tinggi dan kerja rendah. Yang kedua, kerja tinggi dan kekompakan rendah. Yang ketiga, kerja tinggi dan kekompakan tinggi. Dan yang keempat, kerja rendah dan kekompakan rendah. Baik, setelah kita membahas semua tadi, pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana cara mempengaruhi kelompok. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang atau kelompok yang dipimpin. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa memiliki jiwa kepemimpinan dan bisa mempengaruhi kelompok? Yang pertama yaitu attitude yang tenang dan positif. Jadi, pemimpin memiliki sikap yang tenang dan bisa mengendalikan emosinya. Berperilaku profesional tetapi tetap positif dan tidak terlihat menakutkan di hadapan para anggota kelompok. Hal ini disebabkan karena attitude positif yang kita miliki akan membantu anggota lebih tenang dalam menghadapi masalah yang ada dalam kelompok. Yang kedua yaitu membuat komunikasi dua arah dengan anggota. Artinya, pemimpin mendekatkan diri dengan para anggota dalam berbicara bisa dengan hati ke hati. Ini akan membuat kelompok merasa lebih leluasa untuk mengutarakan masalah yang mereka hadapi dalam pekerjaan atau tugas kelompok. Dengan adanya komunikasi yang lancar juga, akan sedikit kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau miskomunikasi antar anggota dan pemimpin. 3. Mengajari bukan memerintah. Nah, seorang pemimpin akan mengajari dan memimpin, memberikan contoh mengenai bagaimana sesuatu berlangsung dan diselesaikan. Sedangkan perintah akan membuat kelompok kita bekerja sendiri. Di sini kita akan kehilangan wibawa jika kita hanya memerintah, dan para anggota mungkin akan menganggap kita itu tidak bisa apa-apa karena kita hanya memerintah. 4. Memberi dan meminta feedback.
Seorang pemimpin yang baik akan selalu memberikan feedback mengenai hasil kerja dari kelompok yang dimilikinya. Contohnya, ketika kelompok kita bekerja dengan baik, maka kita harus memberikan feedback positif berupa memuji dan mengapresiasi apa yang telah anggota kelompok kerjakan. Jangan lupa kita juga bisa meminta feedback dari kepemimpinan kita agar kita bisa belajar mengenai kesalahan kita selama memimpin. Dan yang kelima, berani mengakui kesalahan. Sebagai manusia, kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Hal ini berlaku juga bagi seorang pemimpin. Namun, tak sedikit orang yang enggan untuk mengakui kesalahannya. Alih-alih kita akan terlihat lemah dan tidak berintegritas, mengakui kesalahan justru akan menunjukkan kita memiliki sikap yang baik dan merasa tidak tinggi hati. Nah, sekian materi yang bisa Mbak sampaikan. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman lebih memahami apa itu jiwa kepemimpinan. Setelah menonton video ini, teman-teman bisa kembali ke grup WA dan menuliskan komentar atau pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.